ku tak dapat balas kasih-Mu. Yesus, Yesus baik, baik buat saya. Katakan Yesus malole malole nyo au. Yesus malole malole nyo au. Yesus malole malole nyo itabasa. Au tak bisa balas Yesus susue. Yesus malole malole nyo au. Sekali lagi katakan dengan sungguh-sungguh, Yesus malole malole. Amin Tuhan. Nyo au. Yesus malole malole nyo itabasa. Au tak bisa balas Yesus susue. Yesus malole malole nyo au. Sekali lagi dengan sungguh kepada Tuhan. Yesus malole malole nyo au. Yesus malole malole nyo itabasa. Au tak bisa balas Yesus susue. Yesus malole malole nyo au. Yesus malole malole nyo au. Yesus malole Yesus malole malole nyo au. Segala pujian dan syukur kami naikkan kepadamu. Yesus baik, sungguh baik dan sangat baik terhadap kami. Kami tak bisa membalas apapun, hanya kasih dan pengorbanan kami untuk penyembahan kami kepada Tuhan. Terima kasih kami ucap syukur atas kebaikan di tengah-tengah kehidupan kami sebagai umat. Hari ini kami bersiap diri untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Berkati kami di dalam ibadah kami hari ini, baik yang ada di gereja ini ataupun yang ada di rumah. Kiranya diberkati oleh Tuhan. Biarlah kami mengalami kuasa kemurahan Allah di dalam iman kami kepada Tuhan. Dan kami berdoa kiranya kami menjadi umat Tuhan yang terus memberitakan Injil keselamatan kepada semua orang. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal sampai dengan akhir. Kiranya kasih karunia dari Allah, pertolongan daripada Tuhan Yesus Kristus, dan cinta kasih daripada Roh Kudus menyertai ibadah ini dari awal sampai dengan akhir. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Jemaat, kita masih tetap berdiri. Hari ini kita di minggu ketiga bulan misi. Dan hari ini suku yang mengambil bagian untuk melayani adalah suku NTB, NTT, dan Papua. Kiranya kita semua percaya bahwa setiap kita diberi kuasa. Amin. Amin. Ambon, Ambon lagi satu ya, saya lupa malah. NTB, NTT, Ambon, dan Maluku. Beri kemuliaan untuk nama Tuhan, karena kita semua diberi kuasa oleh Tuhan untuk memberitakan Injil dimanapun kita ada. Kuasa Raja mulia
Engkau Raja, segala Raja. Beri kemuliaan untuk Tuhan, luar biasa. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Mari kita bangun bagi Tuhan. Bangun sebagai orang-orang yang dikuatkan oleh Tuhan, yang sudah diberi kuasa oleh Tuhan. Allah kali kebengo, Allah kali kebengo, Allah kali kebengo. Allah kali kebengo, Allah kali kebengo. Allah kali kebengo, Allah kali kebengo, Allah kali kebengo. Bangunlah umat Masehi, lihat Allah kini berperang lawan musuhnya yang jahat dan sangat garang. Kenapa engkau masih tidur tertutup di dunia fana? Ribuan jiwa terhilang masuk neraka. Kabarkanlah Injil pada seluruh dunia. Yesus berseru memanggil, datanglah padanya. Tinggalkanlah sia-sia ragukan iman percaya. Turut pemimpin yang menang, majulah berperang. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Kami datang kepadamu, tidak dapat diceraikan, sentiasa milikmu hingga kematian. Pada dunia yang durhaka, yang tak takut kuasa Allah, kami berseru padanya, maukah binasa. Kabarkanlah Injil pada seluruh dunia. Yesus berseru memanggil, datanglah padanya. Tinggalkanlah sia-sia ragukan iman percaya. Turut pemimpin yang menang, majulah berperang. Allah kali kebengo, Allah kali kebengo, Allah kali kebengo. Allah kali kebengo, Allah kali kebengo, Allah kali kebengo. Lihatlah tentaranya Allah, kalahkan kuasa setan. Jangan dibantu Tuhan, maju kita akan menang.
kemuliaan untuk Tuhan Bapak Ibu. Jangan malu-malu dan jangan ragu-ragu. Saya memberikan kesempatan kepada suku-suku NTB, NTT, Ambon dan Papua untuk mempersembahkan pujiannya bagi Tuhan. selamanya. Haleluya, haleluya.
beritakan Injilnya, haleluya selamanya, haleluya. Lagu ini mengajarkan kepada kita semua bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, mati di atas kayu salib demi dosa kami semua. Know where
tenang karena Yesus ada di hatiku. Sebentar lagi Yesus mau datang, jemput saya dan kita semua masuk dalam surga yang kudus. Hai Ibu, Bapak dan saudara-saudari, dan teman-teman, kita semua selalu hidup rukun, saling bergandengan tangan mengikuti Yesus. Tukay senang karena Yesus dan nomimia. Oh nomila tukay senang karena Yesus nomia. Tapi aduh Yesus kawai se menadoba serta melanya. Tapi aduh Yesus kawai se menadoba serta melanya. Mama, no ura, wene pelawe, mega pito minuku, tata puna Yesus behako, tapi aduh Yesus lawase, berpino serta melanya, tapi aduh Yesus lawase, berpino serta melanya. Luar biasa, ada sukacita Bapak Ibu. Kalau sudah dari suku NTB, NTT, Maluku, Papua yang bernyanyi, kita pasti tidak disuruh ikut bergoyang. Karena luar biasa. Saya membayangkan tadi kalau di gereja kita punya paduan suara seperti tadi. Luar biasa, amin. Biarlah nanti yang sudah menyanyi di sini boleh ambil bagian untuk menjadi anggota paduan suara. Luar biasa, biar Tuhan dimuliakan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita bersyukur ada bulan misi di Gereja Kemah Injil. Karena melewati bulan misi ini, kita bisa mengenal lagu-lagu daerah yang untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena sesungguhnya Tuhan tidak pernah membatasi kita untuk menyanyi, memuliakan nama Tuhan dengan bahasa apa saja. Karena Tuhan kita luar biasa, Dia memahami setiap bahasa yang ada di Indonesia. Dan biarlah melalui bulan misi ini, ada kerinduan di dalam hati kita, semakin Indonesia ini dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya hari ini. Biarlah pujian ini menjadi doa kita di hadapan Tuhan. Betapa kita rindu Indonesia dipenuhi kemuliaan Tuhan. Ini kami Tuhan, ini kerinduan kami. Kami rindu Indonesia dipenuhi kemuliaan-Mu Tuhan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah
oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Yesuslah Tuhan, katakan sekali lagi. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan. Dia layak disembah oleh semua suku yang ada di Indonesia ini. Kau telah menebus kami dengan darah-Mu ya Tuhan. Kau telah tebus bangsaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Curahkan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Kita berdoa. Segala pujian dan syukur kami naikkan kepadamu di tengah-tengah kehidupan kami sebagai umat Tuhan. Hari ini Tuhan mempertemukan kami untuk di rumah Tuhan beribadah kepadamu. Dan kami berdoa kepada Tuhan, biarlah Tuhan menolong kami
Dan kami sudah memuji Tuhan, dan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Dan ketika kami mendengar firman ini masuk ke dalam hati kami, menggerakkan jiwa dan roh kami untuk bekerja bagi Tuhan, melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur kepadamu. Biarlah jam firman ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan bekerja di antara kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu, saudara-saudari, kita bersyukur hari ini di minggu ketiga bulan misi Gereja Kemah Injil Indonesia dengan tema tangkaplah ikan atau memenangkan jiwa-jiwa bagi Kristus. Dan kalau kita melihat beberapa bagian kebenaran firman Tuhan hari ini yang sudah kita dengar juga beberapa waktu di dalam minggu-minggu sebelumnya. Dan kita akan membaca di dalam Injil Lukas pasal yang kelima. Injil Lukas pasal yang kelima ayat 4, 5, dan ayat yang ke-6. Injil Lukas pasal yang kelima ayat 4, 5, dan ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Demikian firman Tuhan dengan tema memenangkan jiwa-jiwa bagi Kristus. Kalau kita melihat kebenaran ini di dalam perikop tentang penjala ikan menjadi penjala manusia, bagaimana Tuhan Yesus ada pada saat itu bersama dengan murid dan juga orang banyak mengerumuni dia. Dan situasi pada saat itu, Yesus mengajar kepada orang banyak yang mengerumuni dia. Maka minggu kemarin, minggu-minggu sebelumnya bahwa ada tema bertolaklah ke tempat yang dalam. Ya, bertolak kan seperti itu. Ya, tebarkan jala, ini ada tindakan. Nah, hari ini memenangkan jiwa bagi Kristus. Bapak Ibu saudara-saudara, diibaratkan menangkap ikan. Kalau berbicara tentang pribadi daripada Yesus, kalau kita melihat latar belakang dan kita juga memahami bahwa dia adalah seorang tukang kayu. Bahwa bagaimana Tuhan melihat Simon, dia adalah seorang nelayan pada saat itu. Bagaimana dia mengajar murid-murid, ada hal yang menarik mungkin bagi Simon. Bahwa sesuatu yang menarik karena banyak orang mengerumuni Yesus. Dan pada saat itu, Yesus menyuruh, bertolaklah ke tempat yang dalam. Tebarkanlah jalan. Secara manusia, dia sudah berusaha sepanjang malam, sudah sekeras mungkin dengan usaha, tenaga, kemampuan, profesi yang dia miliki. Secara ilmiah dia sudah tahu, apalagi pasang surutnya dan segala macam dia ketahui. Tapi yang menyuruh adalah Yesus, dia melakukan itu. Kalau kita membaca pemahaman ini, bahwa setelah Yesus berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam. Tebarkan jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras, tapi tidak menangkap apa-apa. Bapak Ibu saudara-saudari, yang pertama adalah perintah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memerintah untuk apa? Untuk menebarkan jala, bertolak ke tempat yang lebih dalam. Dan ini berbicara mengenai jangkauan ke dalam dan juga keluar. Bapak Ibu saudara-saudara, gereja adalah komunitas. Orang percaya,
orang yang mengenal Tuhan, tapi gereja bagaimana menggerakkan sesuatu melihat keluar, yaitu jiwa yang ada di luar. Dan oleh sebab itu firman Tuhan berkata di dalam Injil Matius pasal 28 ayat 19-20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dan ini juga menjadi pendiri Gereja Kemah Injil, Dr. Albert Benyamin Simpson, memiliki tujuan yang sama untuk memberitakan Injil. Pada saat itu, kalau kita melihat latar belakangnya, beliau adalah seorang yang cukup memahami bagaimana pengenalan akan Tuhan. Dan Dr. Albert Benyamin Simpson di gereja Presbyterian, karena dia melihat situasi dan kondisi dan keadaan, dia sangat prihatin, dia melihat bahwa orang-orang gelandangan, para peminta-minta, pemabuk, pelacur, dan pengangguran tampak berkeliaran di sekitar gedung gereja yang mewah. Dan juga beberapa lingkungan di kota, yaitu di kota besar New York, dan yang penduduknya tidak pernah mengunjungi gereja manapun. Simpson memberitakan Injil kepada mereka dan berhasil memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Dan ini ditulis di dalam bukunya Dr. Albert Benyamin Simpson. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dengan tujuan Gereja Kemah Injil yang secara lingkup, secara internasional atau alliance, bagaimana Gereja Kemah Injil dengan tujuan adalah gereja yang misioner, gereja yang menjangkau keluar. Memang penting bahwa kita juga bertumbuh di dalam iman, mengenal Tuhan di dalam persekutuan gereja. Kita harus belajar bersama, bertumbuh bersama, melayani bersama, mengasihi satu dengan yang lain. Tapi jauh lebih daripada itu, Yesus berkata dengan perintah untuk memberitakan Injil kepada suku bangsa. Bahwa Indonesia perlu dijangkau oleh setiap orang yang percaya, oleh gereja itu sendiri. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, bahwa kita perlu melihat bagaimana jiwa-jiwa yang ada di dalam gereja. Apakah benar-benar mengenal Tuhan secara pribadi? Apakah mengalami Tuhan secara pribadi? Apakah sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan mencari Tuhan tanpa ada ini dan itu, tetapi setia untuk mencari Tuhan? Tujuanlah ada mencari Tuhan dan terlibat di dalam melayani. Itulah pertumbuhan iman di dalam suatu persekutuan gereja. Tapi jauh lebih dari itu, gereja harus melihat keluar. Banyak orang merindukan pertolongan daripada Tuhan Yesus melalui kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dan ini menjadi kerinduan, ini perintah Tuhan Yesus bahwa Gereja Kemah Injil juga gereja yang misioner untuk menjangkau orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Ini menjadi bagian dan tugas kita. Terus menjadi pertanyaan, apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita kerjakan? Bapak, Ibu, Saudara-saudari, memulai dari diri kita sendiri, di tengah-tengah keluarga. Bahwa tadi suku-suku sudah ada di depan, sangat luar biasa. Indonesia bagian timur. Bagaimana saudara, keluarga yang paling terdekat kita, beritakanlah itu kepada mereka. Yesus dibutuhkan oleh umat manusia. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, bagian yang kedua adalah memenangkan jiwa-jiwa bagi Kristus. Ini berbicara tentang kondisi dimanapun dan kapanpun, dengan siapapun tetap memberitakan Injil. Tadi ada tindakan yang mereka lakukan. Kalau kita melihat posisi di mana berbicara bahwa di pantai Danau Genesaret, di atas perahu, apa yang Yesus lakukan adalah dia mengajar dan juga memberitakan firman kepada mereka. Pemberitaan Injil tidak hanya di gedung gereja atau di tengah-tengah persekutuan, tapi pemberitaan Injil di mana saja, dengan siapa saja, dan kapanpun waktunya. Ini berbicara pada saat itu, pada suatu kali saat Yesus berjalan, bagaimana bahwa dengan siapa dia memberitakan Injil. Banyak orang, Simon dan teman-temannya, Yohanes anak Zebedeus. Dan tujuannya adalah memberitakan Injil kepada banyak orang. Dan juga ada rekan-rekan daripada Simon. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, bahwa kita sebagai orang yang mengenal Tuhan,
bahwa kita sebagai orang yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dan kapan kita harus memberitakan kabar baik, kabar sukacita itu. Yesus tidak melihat kondisi atau keadaan. Di pinggir Danau Genesaret, di atas perahu, dia tetap mengajar orang, begitu luar biasa. Tidak melulu di dalam persekutuan, tapi harus keluar lebih jauh untuk memberitakan kabar sukacita. Bahwa Yesus menunjukkan teladan yang sangat baik, bahwa bukan hanya dia bait Allah, dia memberitakan firman, tetapi dia juga melihat kondisi di mana saja dan kapanpun dia dapat memberitakan Injil kebenaran kepada Simon dan rekan-rekannya untuk mengenal dia. Dan di dalam percakapannya, bagaimana Simon melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Mungkin secara manusia dia berbicara, mungkin dalam hatinya mungkin agak ragu-ragu, tetapi dia melakukan itu. Bagaimana Yesus berbicara tentang kebenaran kepada orang banyak. Banyak orang berkerumun, dan apa yang menjadi bagian kita. Dan ada salah satu penulis buku, Brian Myers, mengatakan bahwa ini buku berbicara, buku tentang orang-orang miskin, bahwa bagaimana kita menjangkau orang miskin dan juga orang kaya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, ada hal yang menarik bagi kita, bahwa ada 3 hal penting yang dikatakan di dalam buku ini adalah, pertama, orang miskin adalah manusia seutuhnya, terdiri atas tubuh, jiwa, pikiran, dan hati. Kedua, setiap orang miskin berada di dalam suatu keluarga, komunitas, dan sistem sosial. Ketiga, seperti kita, orang miskin diciptakan menurut citra Allah. Allah memberikan orang miskin bakat, keterampilan, dan kemampuan untuk mengalami transformasi serta menghadirkan transformasi. Apa yang mau saya sampaikan, Bapak, Ibu, saudara-saudari? Kita banyak mendengar bagaimana orang miskin, orang yang terabaikan, suku-suku yang perlu dijangkau untuk mengenal Tuhan. Dan kita tahu kalau orang miskin bahwa pasti banyak kekurangannya. Tetapi yang menjadi menarik adalah mereka adalah mempunyai juga di situ dikatakan tubuh, jiwa, hati, dan juga mereka keluarga, komunitas, dan juga di situ dikatakan di dalam buku ini memberikan suatu pengertian bahwa mereka adalah gambar dan rupa Allah. Berarti apa yang membedakan orang miskin dan orang kaya? Bapak, Ibu, saudara-saudari, bahwa Tuhan Yesus mengajar kepada murid-murid, kepada orang banyak, bagaimana dia tidak membedakan, oh si Simon, si ini dan itu. Tetapi ada sesuatu hal yang menarik bagi kita, apa yang kita kerjakan, bahwa kita menjangkau orang miskin dan orang kaya. Sering kita mendengar, oh bagaimana kita menjangkau orang kaya ya, susah ya. Bagaimana kita bisa menjangkau orang miskin? Oh pasti mungkin lebih mudah, kita membawa barang atau sesuatu, fasilitas dan sebagainya, mungkin lebih mudah untuk kita mencari jiwa. Tapi yang menjadi bagian penting adalah, Bapak, Ibu, saudara-saudari, semua orang sama di mata Tuhan. Entah dia miskin atau kaya, tetap sama di mata Tuhan. Karena kasih karunia Allah, tadi kita sudah mendengar pujian, kita semua dikasihi oleh Tuhan. Mereka orang kaya dan miskin sama, mereka punya hati, mereka punya komunitas, keluarga, mereka juga adalah gambar dan rupa Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita semua berharga di mata Tuhan. Oleh sebab itu, kalau orang yang sudah mengenal Tuhan, pasti mengetahui apa yang menjadi tanggung jawabnya. Walaupun dia orang miskin, tapi miskin, sombong lagi, kan begitu. Kalau dia sudah miskin, sombong lagi, ya percuma hidupnya, kan begitu. Tapi kalau dia miskin, setia kepada Tuhan, mencari Tuhan dengan segala kemampuan dan apa adanya, pasti hidupnya diberkati oleh Tuhan, bahkan hidupnya diselamatkan oleh Tuhan. Tapi orang kaya, bagaimana orang kaya, dia sombong, dia tidak peduli, dia menghancurkan orang lain, maka orang ini juga tidak diperkenankan oleh Tuhan. Tetapi orang kaya yang setia kepada Tuhan, mempercayakan dirinya kepada Tuhan, semua adalah titipan daripada Tuhan, maka dia adalah orang yang dikatakan diperkenankan oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, ini yang menjadi jangkauan daripada tujuan gereja Kemah Injil. Bagaimana tidak ada tembok antara satu dengan yang lain, tetapi kita adalah satu tubuh di dalam Tuhan yang perlu
adalah keselamatan kita bersama dan juga dunia membutuhkan itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, ini mengajarkan kepada kita bagaimana apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Tidak melihat siapa dan di mana dia berasal, tidak melihat dia itu orang yang tinggi atau rendah, tapi kita semua adalah sama di mata Tuhan. Kita semua sama di mata Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, di bagian yang ketiga, memenangkan jiwa bagi Kristus. Berkat Tuhan menyertai orang yang setia dan taat memberitakan Injil. Bapak, Ibu, saudara-saudari, bahwa awalnya Simon ragu-ragu. Secara dalam perkataan ini bahwa dia berkata, "Guru, telah sepanjang malam kami telah bekerja keras." Kata bekerja keras ini sesuatu yang sudah, mungkin pekerjaan yang sudah sangat-sangat melelahkan. Dan apa yang terjadi? Karena engkau menyuruh, kami akan menebarkan jala juga. Apa yang terjadi, Bapak Ibu? Ini yang mengajarkan kepada kita sebagai umat Tuhan, bahwa kadang di dalam keraguan-raguan mengikuti Tuhan, tapi di situ pun Tuhan tetap menyertai. Di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, bagaimana Tuhan mengerjakan sesuatu yang besar, bahwa ini ada percakapan antara Simon dan juga Tuhan Yesus, bahwa bekerja keras sepanjang malam tidak mendapat apa-apa. Tetapi Tuhan menyuruh Simon menyebarkan jala, melakukannya, menangkap sejumlah ikan besar, jala mereka mulai koyak. Bapak, Ibu, saudara-saudari, ini berbicara tentang setia dan taat memberitakan firman, memberitakan Injil Kristus kepada setiap orang yang belum mengenalnya. Bahwa ini menjadi bagian penting, bahwa ada perbedaan. Secara manusia dia sudah berusaha secara keras mungkin, tetapi karena Tuhan yang menyertai dan Tuhan yang menyuruh, maka dia melakukan jauh dari apa yang dia bayangkan. Bagaimana jala mereka mulai koyak. Dalam kamus besar bahasa Indonesia mengatakan koyak, itulah jala sudah mulai robek. Bapak, Ibu, saudara-saudara, ini sangat menakjubkan, dan juga di situ ada perintah untuk mengajak teman-teman yang lain, perahu yang sebelah, untuk menangkap bersama-sama. Bapak, Ibu, saudara-saudari, di dalam memberitakan firman, memberitakan kebenaran, memberitakan Injil Kristus, mungkin ada keraguan-raguan secara manusia. Oh, saya tidak bisa, oh saya tidak mampu, saya tidak sanggup dan sebagainya. Itu secara manusia, saya sudah berusaha. Tetapi kalau Tuhan menyertai, Tuhan pula yang akan memimpin, apapun menjadi hambatan pasti dilewatinya. Tuhan memberikan berkat di mana kita memberitakan kabar baik. Ini sangat dahsyat, sangat luar biasa, bahwa ada tindakan, butuh ketaatan, butuh kesetiaan di dalam dia. Bapak, Ibu, saudara-saudari, ini mengajarkan juga kepada kita bagaimana Simon telah berusaha dan mendapatkan sesuatu yang luar biasa, yaitu ikan mereka cukup banyak. Di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 32 dan juga 33. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Yang menjadi bagian penting adalah bahwa di sini ada percakapan antara Yesus dan Simon, bahwa Yesus itu dia berbicara di situ adalah Tuhan, dan juga dia secara manusia adalah dia diciptakan oleh dia. Bahwa ada Tuhan yang pencipta dan juga ada Simon yang diciptakan. Oleh sebab itu ada keinginan, kerinduan itu berbeda dia. Karena Tuhan itu maha tahu, maha kasih, maha peduli, mengetahui segala sesuatu, maka dia secara manusia sudah berusaha, tapi sebatas apa yang dia miliki, keahlian yang dia punya, kemampuan yang dia punya. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudari, ini berbicara bahwa Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang bertakhta di tempat yang maha tinggi, akan bekerja jauh lebih besar dari apa yang Bapak, Ibu, dan saya harapkan. Doakan, gumuli, kerjakan. Itu sudah kita sampaikan kepada Tuhan. Tapi kalau Tuhan terlibat di dalam setiap apapun yang kita alami, pasti jauh lebih besar dari apa yang kita tidak pernah pikirkan. Ini yang menjadi iman dan pergumulan kita sebagai anak Tuhan. Bahwa kita sebagai orang percaya, setia dan taat memberitakan Injil Kristus.
Bahwa ini mengajarkan juga kepada kita bahwa kita hanya manusia biasa yang terbatas, yang bisa salah, bisa keliru, bisa kecewa, bisa putus asa, segala macam. Kalau secara naluri manusia, Simon bisa kecewa dan bahkan sudah tinggalkan saja jalannya. Tetapi apa yang terjadi? Ketaatan dan kesetiaan membawa berkat bagi Simon dan teman-temannya. Bagian yang berikutnya, memenangkan jiwa-jiwa bagi Kristus. Meninggalkan yang penting dari yang terpenting. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kalau kita melihat dalam perikop ini, kita sering membaca, mungkin ada yang sudah berbaca berkali-kali, bahwa penjala ikan menjadi penjala manusia. Penting bagi kita. Ini berbicara tentang kesiapan Simon, bahwa meninggalkan yang penting dari yang terpenting. Bapak, Ibu, saudara-saudari, penting tidak? Saya mau bertanya kepada kita, penting tidak Simon bekerja untuk menangkap ikan? Dalam profesinya dia bekerja, sangat penting. Kalau mendapatkan ikan, dia bisa mencukupi segala kebutuhan yang dia perlukan secara jasmani. Tetapi jauh lebih dari penting daripada yang penting ini. Yang terpenting di sini adalah bahwa Yesus mengatakan mengenal Tuhan Yesus dengan pengetahuan. Bagaimana Tuhan bekerja? Bahwa secara pengetahuan dia mengenal Yesus sebagai guru. Dan juga sini Tuhan bekerja. Mengalami Tuhan Yesus dengan kesadaran akan dosa dan kuasanya. Bapak, Ibu, saya bertanya bahwa bekerja itu penting. Tapi lebih penting adalah persekutuan kita dengan Tuhan. Jauh lebih dari itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, bahwa mengenal Tuhan Yesus dengan pengetahuan, keahlian, Simon mengatakan guru sepanjang malam. Bahwa dia sudah mengetahui guru adalah Yesus adalah guru. Maka kalau dia tidak mengalami apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus, bahwa dia ketika dia taat dan setia kepada apa yang diperintahkan oleh Tuhan, ada kesadaran akan dosa, bahwa dia adalah manusia yang terbatas. Bahwa ini mengajarkan kepada kita, Simon penjala ikan. Itu penting, tapi jauh lebih penting menjadi penjala jiwa bagi Kristus. Itu jauh lebih dari yang terpenting. Bapak, Ibu, saudara-saudari, apa yang menjadi hal-hal penting dalam hidup kita? Banyak sekali hal-hal penting, pekerjaan, keluarga, segala macam. Sangat banyak hal-hal penting dalam hidup ini. Hal-hal penting sangat banyak. Tetapi yang menjadi terpenting ketika Tuhan Yesus berbicara kepada Simon, meninggalkan jalamu. Jadilah penjala manusia. Ini jauh lebih dari yang penting. Yang terpenting adalah mengenal Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, bahwa persekutuan, ibadah, atau apapun yang kita kerjakan, itu juga penting dan sangat terpenting. Bahwa di dalam pekerjaan kita kerjakan ini dan itu dan segala macam, itu hal-hal penting untuk memenuhi kebutuhan jasmani kita. Tapi jauh lagi dari itu adalah kebutuhan rohani kita, yaitu keselamatan yang Tuhan beri. Itu jauh lebih dari itu. Kita bekerja. Kalau kita melihat perikop ini, kalau Simon hanya bekerja tanpa disuruh, ya pasti sia-sia juga. Tapi ada suruhan, ada perintah, maka dia lakukan dengan penyertaan Tuhan. Maka apa yang terjadi? Dia mendapatkan hasil. Dan dia menyadari akan dosa. Saya ini orang berdosa, Tuhan. Ternyata dia tahu bahwa Yesus adalah Tuhan, Sang Juru Selamat hidupnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam persekutuan gereja, ibadah, doa, dan segala macam yang kita lakukan, itu penting untuk menumbuhkan iman percaya kita. Setialah di dalam Tuhan, lakukanlah yang terbaik, tidak memakai alasan ini dan itu, si ini yang bisa, macam-macam. Tetapi yang menjadi terpenting yang harus kita cari adalah kebutuhan rohani kita. Oleh sebab itu gereja harus melihat keluar, persekutuan gereja penting, beribadah segala sesuatu penting, dan juga yang terpenting adalah jiwa
yang belum diselamatkan oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, bahwa firman Tuhan mengatakan kepada kita di dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-9. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan untuk menghasilkan, untuk memenuhi segala kebutuhan yang ada di rumah kita, keluarga kita, semua profesi atau menjadi mahasiswa, semua itu penting. Tetapi kadang-kadang hal ini penting menjadi alasan untuk tidak mencari yang terpenting adalah persekutuan dengan Tuhan. Mencari untuk menumbuhkan iman kita, itu kadang kita abaikan. Kita lebih utama, bekerja, cari karir dulu, cari ini dulu, ini dan itu, macam-macam. Ini nanti dulu. Jadi itu nanti akhirnya bisa-bisa juga tidak bisa dilakukan. Tetapi yang menjadi bagian penting adalah mencari Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, bertumbuh di dalam komunitas gereja untuk melihat kepada sesama kita dan juga melihat kepada keluar orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Itu menjadi jauh lebih penting. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, jadi kita sering mendengarkan holistik antara kebutuhan, ada jasmani dan rohani, ada keseimbangan di dalam kita mengikuti Tuhan. Jadi jauh lebih penting adalah keselamatan kita yang percaya kepadanya. Mari kita berdoa. Segala pujian dan syukur kami bersyukur kepadamu. Hari ini kami dapat mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana firman bekerja di antara kami. Bagaimana kami bisa menjadi pribadi-pribadi yang memenangkan jiwa-jiwa bagi Kristus. Bagaimana kami mentaati perintah daripada Tuhan. Dimanapun dan kapanpun dengan siapapun kami dapat menjadi pribadi yang membawa kebenaran firman. Dan kami bersyukur kepadamu, berkat, kesetiaan dan ketaatan akan menyertai di dalam hidup kami. Kami terus melihat bahwa yang penting dan terpenting dalam hidup ini adalah mengikuti Yesus, memberitakan kasih karunia, hidup di dalam Dia, karena Dia yang memberikan kemenangan, anugerah, keselamatan kepada kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama-sama, yang mengingatkan kita kembali bahwa menangkap ikan, memenangkan jiwa adalah tanggung jawab kita bersama. Oleh sebab itu mari kita jadikan ini semua sebagai perintah Allah atas setiap kita, lakukan di mana saja, kapanpun dan kepada siapa saja. Karena berkat Tuhan sedang menanti setiap kita. Kita akan bersama-sama memberikan persembahan kita sebagai ucapan syukur kita. Mari kita berikan dengan sukacita. Kantong persembahan akan dijalankan oleh petugas dari Badan Pengurus Jemaat dan juga persiapkan persembahan untuk mendukung bulan misi kita. Kita naikkan pujian dari nyanyian kemenangan iman nomor 175. Apa yang engkau buat untuk Yesus? Sudahkah kau dengan segenap hati tetap layani Tuhanmu yang tak serahkan hidupnya dan mati supaya lenyap semua dosamu? Hai, sudah berapa banyak yang dilembah kau bawa untuk tajuk sultanmu, dan sudah berapa jiwa datang sembah di salib Tuhanmu. Sesudahnya kau dapat kemenangan demi darahnya penebus. Tak tahukah engkau duduk lipat tangan, tetapi telah layani Dia terus. Hai, sudah berapa banyak yang dilembah tajuk sultanmu,
sudahnya kau luput dari siksa dan telah merdeka dan senang. Setiakah kau jadi hamba Yesus, meski teracap kali ribu perang. Hai, sudah berapa banyak yang dilempar kau bawa untuk tajuk sultanmu, dan sudah berapa jiwa datang sembah telut di salib Tuhanmu. Hai, ingat satu kali Yesus tanya, benar kau tidak lengah memasyurkan namaku dalam dunia? Saudarakah kau jawab apakah? Hai, sudah berapa banyak yang dilempar kau bawa untuk tajuk sultanmu, dan sudah berapa jiwa datang sembah telut di salib Tuhanmu, telut di salib Tuhanmu. Jemaat Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Kami naikkan pujian dan syukur kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Oleh karena kasih-Mu, anugerah-Mu, pertolongan-Mu buat kami semua. Sehingga hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Dan kami sungguh bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang meneguhkan kami. Supaya kami senantiasa sungguh-sungguh menyadari akan tanggung jawab kami, panggilan kami sebagai orang percaya, sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, ditebus dengan darah yang mahal, untuk senantiasa sungguh-sungguh bertolak ke dalam dan menebarkan jala, dan sungguh-sungguh melakukan apa yang menjadi bagian kami, untuk menjadi terang, untuk menjadi garam, supaya hidup kami sebagai orang percaya, nama Tuhan boleh dimuliakan. Bapa di surga, pada saat ini kami berdoa, menyerahkan pekerjaan-Mu yang ada di tempat ini. Engkau yang memulai pekerjaan baik di tempat ini. Kami rindu kiranya Engkau meneruskan karya-Mu. Engkau pakai kami semua yang ada di tempat ini. Karena kami tahu kami ada di sini. Engkau punya rencana yang ajaib, yang luar biasa buat kami semua. Memberkati gembala sidang Tuhan. Engkau memberkati akan semua staf gembala. Engkau memberkati semua pengurus BPJ, pengurus di tiap-tiap kategorial. Kami berdoa supaya Tuhan yang sudah menetapkan kami sebagai pelayan, sebagai pengurus, Tuhan yang sama memampukan kami untuk kami sungguh-sungguh dapat melakukan apa yang terbaik, yang berkenan di hadapan-Mu dan memuliakan nama Tuhan. Sehingga apapun yang kami lakukan bersama sebagai tim pelayanan, nama Tuhan dimuliakan. Dan jemaat-Mu senantiasa terus bertumbuh di dalam Tuhan. Dan pelayanan di tempat ini akan terus maju dan berkembang. Kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Untuk semua jemaat-Mu Tuhan yang ada di tempat ini. Dari yang kecil sampai yang besar, dari yang muda sampai yang tua, kami mau serahkan mereka kepada Tuhan. Dengan pergumulan mereka masing-masing, kami bawa mereka kepada Tuhan. Kiranya Tuhan yang memanggil mereka, Tuhan yang sama akan senantiasa terus menuntun dan membawa mereka untuk sampai kepada tujuan Tuhan. Sehingga sungguh-sungguh dalam hidup mereka, nama Tuhan boleh dimuliakan. Tuhan, kami berdoa menyerahkan kebersamaan kami sebagai komunitas di tempat ini. Ada begitu banyak perbedaan-perbedaan yang ada pada kami. Ada begitu banyak suku-suku yang ada di tempat ini. Tetapi kami bersyukur Tuhan, karena semuanya itu Tuhan anugerahkan buat kami sebagai sebuah kekayaan, supaya kami yang beraneka ragam ini senantiasa sungguh-sungguh bergandengan tangan untuk melakukan semua apa yang terbaik untuk pekerjaan-Mu yang ada di tempat ini. Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan program-program pelayanan di tempat ini. Kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Emas perak tidak ada pada kami, tetapi kami punya Tuhan yang memiliki semuanya. Pelayanan ini adalah milik-Mu Tuhan, dan Engkau akan bertanggung jawab penuh untuk semua pelayanan yang ada di tempat ini. Apa yang kami perlu, yang kami butuhkan untuk kemajuan pelayanan, sarana yang kami perlu, kami berdoa supaya Tuhan akan siapkan semuanya. Kami bersyukur untuk kendaraan yang Tuhan beri. Tuhan, kami rindu supaya dengan kendaraan ini sungguh-sungguh pelayanan-Mu semakin hari semakin efektif dan maksimal untuk dilakukan. Bahkan kami dapat menjangkau yang lebih lagi Tuhan.
Apa yang belum kami jangkau, kami dapat jangkau itu semua di dalam Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Untuk program pembangunan yang ada di belakang, kami membutuhkan kelas-kelas untuk ruangan sekolah minggu Tuhan. Kami berdoa, kiranya Tuhan sendiri akan campur tangan. Panitia pembangunan, kami mau serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Engkau akan menolong mereka, Engkau kiranya akan memberkati. Dan kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Untuk semua jemaat-Mu dengan pergumulan mereka masing-masing. Secara khusus kami berdoa untuk mereka yang sedang dalam kelemahan tubuh, yang sedang dalam keadaan sakit, dimanapun mereka berada. Tuhan, kami mohon lawatan Tuhan nyata buat mereka. Bilur-bilur Tuhan Yesus akan menjamah mereka, menyembuhkan dan memulihkan. Sehingga mereka yang sakit boleh sembuh di dalam nama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan bersama dengan hamba-Mu Bapak Jeffrey Wilakore. Operasi Tuhan sudah pimpin sehingga berjalan dengan baik. Masa pemulihan ini Tuhan kiranya senantiasa terus menolong. Kami berdoa menyerahkan jemaat-Mu yang Tuhan anugerahkan usia yang indah. Tuhan, Engkau yang memberikan usia yang indah buat mereka. Berikan mereka kemampuan untuk menjalani kehidupan ini. Sehingga bersama dengan Tuhan, mereka akan senantiasa terus mengalami Tuhan dan bersukacita dan bergembira di dalam Tuhan. Kami mengucap syukur bersama dengan hamba-Mu Bapak Gembala Sidang untuk pencapaian gelar doktor yang sudah diraih Tuhan. Kami percaya ini pertolongan Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu untuk pelayanan selanjutnya. Baik sebagai gembala sidang, sebagai dosen, ataupun pelayanan di yayasan yang dikelola. Kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau akan pakai hamba-Mu lebih heran dan lebih ajaib Tuhan. Kami berdoa menyerahkan perjalanan hamba-Mu bersama dan keluarga dari Jogja menuju ke Bali. Tuhan pimpin sertai tibakan dengan keadaan selamat. Engkau memberkati juga pelayanan hamba-Mu Ibu Pendeta Agustiana yang saat ini melayani di Pos PI Bangli. Tuhan juga pakai jadikan berkat. Tuhan, kami juga datang kepadamu, berdoa mohon berkat Allah untuk bangsa dan negara kami Indonesia yang kami kasihi. Kami bersyukur untuk segala sesuatu yang boleh dicapai di negeri ini Tuhan. Ada begitu banyak negara yang mengalami keterpurukan, tetapi kami bersyukur kami boleh merasakan bagaimana kehadiran Tuhan untuk bangsa ini. Tuhan terus memberkati akan pemimpin-pemimpin kami. Bapak Presiden, kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berikan hikmat, akal budi, kemampuan untuk terus mampu untuk memimpin bangsa ini dengan baik. Semua pemimpin-pemimpin dari tingkat provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, desa, kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk anak-anak Tuhan. Tuhan, kami rindu supaya mereka sungguh-sungguh menyadari bahwa posisi jabatan yang sedang mereka emban itu adalah kepercayaan daripada Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, berikan mereka hati yang takut akan Tuhan. Supaya sungguh-sungguh kehadiran mereka sebagai anak Tuhan, sebagai pemimpin dimanapun mereka berada, Engkau dimuliakan. Dan banyak orang akan mengalami Tuhan di dalam hidup pemimpin-pemimpin rohani yang sedang memimpin di negeri ini. Terima kasih Bapak, keamanan bangsa ini kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur di negeri ini ada begitu banyak suku-suku, ada begitu banyak rumpun-rumpun yang ada di tiap-tiap pulau-pulau, di tiap-tiap provinsi. Tuhan, kami berdoa, Engkau lawat bangsa kami. Kami rindu supaya suku-suku terabaikan. Sungguh-sungguh boleh menikmati lawatan kasih setiamu. Dan Engkau punya cara Tuhan untuk menjangkau mereka. Dan kami sebagai gereja, sebagai orang percaya, Tuhan pakai kami untuk menjadi berkat. Secara khusus di minggu ketiga dalam bulan misi ini Tuhan, kami berdoa secara khusus untuk rumpun yang ada di Maluku. Kami berdoa untuk suku Asilulu, kami berdoa untuk suku Geser Gorom, kami berdoa untuk suku Hitu, kami berdoa untuk suku Larikewa Kasihu, kami berdoa untuk suku Lisela, kami berdoa menyerahkan suku Makian Barat, suku Makian Timur, suku Patani Maba, suku Said Kaitetu, kami berdoa menyerahkan suku Sula, kami berdoa menyerahkan suku Ternate dan suku Tidore. Kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau nyatakan sinar kemuliaan-Mu supaya sungguh-sungguh mereka yang sudah percaya kepada Tuhan akan terus berdiri kokoh di atas batu karang yang teguh. Dan mereka yang belum percaya kepada Tuhan, dengan kasih-Mu, dengan kuasa-Mu, dengan pertolongan-Mu, mereka akan mengalami Tuhan. Sehingga mereka yang belum menyembah kepada Tuhan, lutut mereka akan menyembah Tuhan. Dan lidah mereka akan mengaku Yesus Kristus Tuhan satu-satunya juru selamat. Terima kasih Bapa. Kami juga datang kepadamu, berdoa mohon berkat Allah untuk kami semua yang hadir pada saat ini.
di tempat ini maupun jemaatmu yang mengikuti ibadah secara online di rumah mereka masing-masing. Engkau tahu mereka, pergumulan mereka, keluh kesah mereka. Kami berdoa Tuhan, jika secara diam-diam mereka menyatakan keluh mereka, pergumulan mereka, masalah mereka, kiranya Engkau ada buat mereka. Mereka yang sedang dalam keadaan lemah, letih, lesu, dan berbeban berat, Tuhan kami berdoa, angkat semua pergumulan mereka. Dan mereka yang tertunduk dengan begitu banyak masalah, dengan pergumulan, angkat mereka Tuhan, supaya mereka sungguh-sungguh berdiri dengan muka yang menatap kepada Tuhan. Karena sesungguhnya Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah gagal. Oleh karena itu ya Tuhan, Engkau lawat semua umat-Mu yang hadir di tempat ini maupun jemaat mengikuti ibadah secara online di rumah mereka masing-masing. Terima kasih Bapa, kami berdoa menyerahkan semua gereja-gereja, secara khusus gereja Kemah Injil, kami mau serahkan kepada Tuhan. Pemimpin-pemimpin kami di tingkat pusat, di tiap-tiap wilayah, di tiap-tiap daerah, di jemaat lokal, kami mau serahkan kepada Tuhan. Secara khusus kami berdoa menyerahkan akan rakerda yang akan kami adakan di bulan Oktober di Ambiar Sari Tuhan. Engkau memberkati panitia, segala sesuatu yang disiapkan. Kami berdoa untuk pembicara, semua hamba-hamba Tuhan dan aktivis gereja yang akan hadir. Semua dana yang diperlukan kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan kami rindu keputusan yang akan diputuskan, semuanya berasal daripada Tuhan. Dan itu akan membangun pelayanan gereja Kemah Injil yang ada di Pulau Bali ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur di akhir ibadah kami boleh memberi bagi pekerjaan Tuhan. Berkati tangan-tangan yang sudah memberi, berkati segenap usaha dan pekerjaan mereka masing-masing. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah ditaburkan oleh hamba-Mu. Kami rindu bila firman itu tertanam di dalam loh hati kami, hidup dan menguasai hidup kami. Sehingga hidup kami sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan dan mengalami Tuhan. Berkati hamba-Mu yang Tuhan sudah pakai menjadi berkat buat kami. Pelayanan bersama dengan istri yang sedang mengandung Tuhan. Engkau berkati anak dalam kandungan, dipelihara, dijaga, dilindungi Tuhan. Waktunya boleh lahir dengan keadaan selamat. Engkau memberkati semua BPJ, jemaat yang ada di Bangli. Tuhan kami mau serahkan mereka kepada Tuhan. Engkau akan menolong mereka. Dan Engkau tambahkan jumlah bilangan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji Engkau. Kami mau menyerahkan kelanjutan ibadah kami kepada Tuhan. Mohon berkat dalam nama Yesus. Haleluya. Tiba saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan warta jemaat kita untuk sepekan ke depan. Dan kita untuk di bagian yang pertama kita akan mendengarkan bersama-sama warta jemaat melalui audio. Saya persilakan. Shalom, seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut adalah warta jemaat minggu ini. Berikut adalah kegiatan gereja di pekan ini. Jika terdapat perubahan dalam kegiatan gereja selama sepekan ini, akan diinformasikan melalui WhatsApp grup masing-masing kategorial ataupun WhatsApp grup jemaat. Pada ibadah di minggu depan, sehubungan dengan ibadah penutupan bulan misi 2022, seluruh jemaat diharapkan untuk mengenakan pakaian adat dari daerahnya masing-masing. Ucapan terima kasih kepada Bapak Vikaris Yesaya Penlobang untuk pelayanannya di pagi hari ini. Salam dari kami semua di tempat ini untuk keluarga dan semua jemaat di GKII Bangli. Bapak Gembala beserta keluarga saat ini sedang berada di Yogyakarta untuk mengikuti kegiatan wisuda program Doktor Teologi yang telah berlangsung pada Sabtu 20 Agustus 2022 kemarin. Mohon dukungan doa dari semua jemaat, kiranya perlindungan dan pertolongan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak Gembala dan keluarga dalam setiap kegiatan dan perjalanan menuju ke Bali. Ibadah perdana Persimas atau Persekutuan Usia Emas khusus bagi jemaat yang berusia 55 tahun ke atas akan diadakan pada hari Sabtu 27 Agustus 2022. Pada pukul 10 pagi bertempat di gedung gereja. Sebelum ibadah, akan diadakan kegiatan pemeriksaan kesehatan untuk deteksi dini penyakit kronis pada pukul 9.30 pagi. Dan bagi Bapak Ibu yang terkendala transportasi, dapat menyampaikan kepada Bapak Widayat Hutomo atau kepada Bapak Ketut Karyana dan dapat juga disampaikan melalui WA Grup Persimas.
Selamat ulang tahun bagi warga jemaat yang berulang tahun di pekan ini. Kiranya selalu diberi kesehatan, penuh berkat, dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Demikianlah warta jemaat untuk minggu ini. Terima kasih atas perhatiannya, tetap jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati. Gembala jemaat, staf gembala dan BPJ mengucapkan selamat datang, selamat beribadah kepada Bapak Ibu yang sudah hadir pada hari ini, baik di tempat ini maupun di dalam mengikuti ibadah secara online pada hari ini. Jika ada dari Bapak Ibu yang hadir di tempat ini yang baru pertama kali untuk hadir di dalam ibadah di Jemaat GKI Immanuel, kalau tidak keberatan saya persilakan untuk bangkit berdiri. Ada? Baik. Selamat datang kepada Nona berdua. Terima kasih sudah hadir hari ini. Silakan duduk kembali. Kiranya ini bukan menjadi kehadiran yang pertama, tapi di minggu-minggu selanjutnya kami menunggu kehadirannya juga di tempat ini dan kami sangat menyambut dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Ada tambahan pengumuman juga untuk hari ini terkait dengan ibadah Persimas yang sudah kita dengarkan bersama-sama tadi. Jadi mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu yang memiliki usia 55 tahun ke atas. Benar ya? Benar ya Bu Dokter? 55 tahun ke atas. Silakan hadir pada hari Sabtu. Tadi kita sudah dengar bersama-sama. Kita akan bersama-sama memeriksakan atau menerima pemeriksaan dini terkait dengan penyakit kronis dan kita juga akan beribadah bersama-sama. Nah, terkait dengan itu, setelah ibadah kami mohon untuk bertahan nama-nama yang saya sebutkan berikut. Yang pertama Bapak Made Budiman, Bapak Made Astika Maraden, Bapak Widayat Hutomo, Ibu Niluh Susilawati, Ibu Rahel Purwani, Ibu Susana saya sendiri, Ibu Dr. Lanawati, Ibu Mary Yosep, dan Bapak Ketut Karyana. Jadi nama-nama yang saya sebutkan dimohon setelah ibadah untuk bertahan sebentar karena ada beberapa hal yang akan dibicarakan terkait dengan acara Persimas di tanggal 27 nanti. Itu tambahan dari saya dan ada tambahan yang berikut akan disampaikan oleh Sekretaris Gereja. Shalom Bapak Ibu. Ya, pada pagi ini pohon waktunya dan kesabarannya sebentar karena ada beberapa informasi yang harus secara langsung saya sampaikan kepada Bapak, Ibu, dan jemaat di tempat ini. Untuk yang pertama adalah optimalisasi fungsi kendaraan operasional gereja. Seperti yang kita ketahui beberapa minggu yang lalu untuk kendaraan operasional gereja yaitu mobil gereja kita yang baru dari si ungu beralih ke si putih sekarang. Sudah mulai dan kita berharap untuk program-program yang akan ada di kendaraan operasional gereja ini dapat berjalan atau dimanfaatkan dengan baik, dimaksimalkan sedemikian mungkin. Untuk yang pertama adalah kita akan mengadakan program antar jemput bagi jemaat lansia yang terkendala transportasi seperti yang tadi sudah disampaikan, bukan hanya pada ibadah Persimas, juga mungkin pada ibadah-ibadah raya dan ibadah-ibadah lainnya. Karena kita ketahui mungkin ada beberapa dari jemaat orang-orang tua kita terkasih yang terkendala dengan transportasi namun sangat rindu untuk hadir dan datang ke gereja. Itu jangan sungkan, jangan ragu untuk menghubungi kami sebagai BPJ di sini. Bisa kepada saya ataupun ke semua BPJ juga yang mungkin Bapak Ibu kenal, mungkin bisa dihubungi langsung melalui WA atau secara langsung. Yang kedua adalah mendukung program pelayanan perkunjungan. Jadi untuk tim perkunjungan, seksi perkarya, perkawan maupun sosial, silahkan menggunakan mobil operasional gereja itu untuk perkunjungan. Ada baiknya karena supaya tidak satu-satu atau pisah-pisah naik motor barengan, kadang ada yang mencar, tidak tahu arah atau begitu. Mungkin bisa langsung di sini untuk berkumpul bersama-sama untuk ke tempat tujuan. Yang ketiga adalah untuk mengantar hamba-hamba Tuhan dalam program penginjilan, pertukaran mimbar, dan lain-lain. Seperti pada hari ini, mobil sudah dibawa ke GKI Bangli bersama dengan Kak Agustiana untuk pelayanan di sana. Dan nanti ke depannya bisa lebih lagi menjangkau jiwa-jiwa yang belum
mengenal Tuhan, mungkin bisa ke desa-desa, nanti kita akan bersama dengan seksi penginjilan akan membicarakan ke depannya untuk hal itu. Intinya adalah diharapkan kendaraan operasional gereja dapat berdampak bagi jemaat dan pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Bisa next. Dan untuk selanjutnya Bapak Ibu, ini adalah biaya cicilan atau kredit kendaraan operasional gereja kita. Jadi perlu diketahui untuk dengan Bapak Ibu semua, kita ada tanggungan sebesar 5 juta per bulan selama 3 tahun untuk kredit ini. Sebenarnya sudah ada beberapa anggota jemaat yang sudah berkomitmen dan tergerak untuk ini, untuk menutup biaya cicilan ini Bapak Ibu. Namun kemarin kita rembuk juga dengan beberapa BPJ dan juga dengan Bapak Gembala, ada baiknya kita sampaikan ini juga kepada jemaat di tempat ini dan memberi kesempatan kepada jemaat yang ingin berkontribusi melalui dukungan dana yang dapat ditransfer ke nomor rekening yang ada di sana, atau mungkin bisa dilihat di buletin Bapak Ibu masing-masing di halaman paling depan, di situ ada semua. Jadi tidak menutup kemungkinan juga Bapak Ibu, karena kita hitungannya begini. Jika 100.000 saja, ini hitungan paling simpelnya, jika ada 100.000 saja satu orang selama 1 bulan, dan 10 orang menyumbangkan 10.000-nya untuk ini, itu sudah 1 juta, apalagi kalau lebih seperti itu, lebih orangnya bikin bisa. Intinya adalah Bapak Ibu, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sekali lagi, program ini tidak ada paksaan sama sekali. Ini hanya bagi orang yang tergerak mungkin, atau memang ada berkat-berkat lebih yang bisa disalurkan untuk membantu program cicilan ini Bapak Ibu. Dan tidak sama sekali tidak ada, jangan ada pikiran seperti ini. Baru yang mungkin menyumbang, dia lebih berhak menggunakan atau lebih berhak mempunyai kendaraan atau mobil gereja. Tidak ada sama sekali perasaan seperti itu. Karena mobil gereja itu adalah berkat dari Tuhan yang kita kelola di sini untuk dampak bagi jemaat di sini. Begitu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta jemaat yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Mari ambil bagian kita, lakukan tugas kita, dan Tuhan pasti akan memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu sekalian. Kita mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Memberitakan Injil, menangkap ikan adalah tugas kita. Kita lakukan itu di hadapan Tuhan dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin Tuhan. Ini kami Tuhan, kami siap dipakai oleh Tuhan untuk menjadi penjala-penjala manusia dimanapun kami ada. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Ini doa kami kepadamu ya Tuhan. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus.
hati Tuhan, itu yang ku ingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Segala puji syukur, hormat dan kemuliaan kami naikkan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk kehadiran Tuhan, pimpinan Tuhan, serta berkat Tuhan sepanjang ibadah kami. Tuhan sudah menolong sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Kini tiba saatnya bagi kami umat-Mu Tuhan akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kami. Kekasih-kekasih Tuhan, arahkan hatimu dan pulanglah dengan berkat yang daripada Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa dan cinta kasih di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, serta pimpinan, penghiburan dan kekuatan daripada Allah Roh Kudus akan memimpin menyertai kita semua mulai saat ini sampai kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Bapak Ibu, mari kita masuk saat teduh sejenak, kita bersyukur kepada Tuhan. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu Bapak Ibu yang hadir di tempat ini dan Bapak Ibu jemaat sekalian yang mengikuti ibadah secara online. Kiranya berkat Tuhan melimpah atas kita semua. Shalom.